Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema meresponi anugerah dalam kehidupan. Salah satu hal ya, meresponi anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, itu adalah dengan melayani. Sama-sama katakan melayani. Nah, seringkali begini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika mendengar kata melayani, maka asumsinya atau pikiran kita selalu melayani di gereja. Kata melayani itu berarti hari Minggu, pelayanan di gereja. Sehingga ketika seseorang mendengar kata ayo melayani, seringkali orang bilang gini, wah siap-siap ini, pasang tembok, pasang pagar, dengan alasan gini, wah belum siap Pak Pendeta, belum siap Ibu Pendeta, saya sibuk, wah saya doa dulu ya, keluarga belum izinkan saya masih harus urus anak, dan berbagai macam alasan. Mari hari ini kita melihat ya dari sudut pandang yang benar, seperti apa yang Tuhan maksudkan dengan kata melayani. Melayani seperti apa yang Tuhan Yesus maksudkan untuk saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan agenda utama, dengan tujuan utamanya adalah untuk melayani. Markus 10 ayat 45 firman Tuhan katakan dengan jelas, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk mengerjakan agendanya, agenda Bapaknya, yaitu apa? Melayani, bahkan melayani sampai mati. Untuk apa? Untuk keselamatan buat saudara dan saya hari ini. Inilah anugerah yang diberikan Allah melalui Yesus, sehingga saat ini saudara dan saya hidup dalam anugerah dengan iman. Itu sebabnya saya sering kali menggunakan kata kita hidup itu sampai detik ini karena ditopang oleh anugerah Tuhan. Wah, begitu luar biasanya Tuhan kita. Nah, hidup dalam anugerah itu bukan bicara tentang pemulihan hubungan kita dengan Bapa di sorga, tetapi juga saudara harus mengerti, harus menangkap ini. Tujuan hidup dalam anugerah itu bicara tentang pemulihan rencana Bapa bagi dunia ini. Tangkap baik-baik. Jadi kalau hari ini saudara menyadari hidup dalam anugerah, itu bukan hanya hubungan kita menjadi baik dengan Bapa di surga, tetapi ada hal yang khusus yang kita harus tahu, bahwa ada tujuan Allah untuk memulihkan dunia ini melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara, melalui keluarga Bapak Ibu Saudara, termasuk ya pemulihan keluarga. Ingat, ketika Allah menciptakan dunia ini, ya kalau Bapak Ibu nanti buka di Kejadian, otoritas, kuasa untuk memerintah dan berkuasa di dunia ini diberikan kepada manusia, diberikan kepada Adam dan Hawa. Bicara Adam dan Hawa ini bicara pernikahan. Bicara Adam dan Hawa ini bicara keluarga. Otoritas dan kuasa diberikan kepada Adam dan Hawa. Itu sebabnya firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan apa yang kita doakan, apa yang kita minta, Tuhan berikan. Penting sekali untuk kita bisa mengerti kekuatan sebuah keluarga. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu kisahnya. Adam dan Hawa gagal, sehingga otoritas dunia ini, otoritas memerintah dan berkuasa atas dunia ini jatuh kepada iblis. Itu sebabnya iblis saat ini menguasai dunia. Itu sebabnya keluarga dihancurkan oleh iblis.
Suami istri, perselingkuhan, KDRT, anak memberontak, keluarga dihancurkan oleh iblis. Kenapa? Karena sudah tidak ada otoritas dan kuasa. Tapi kita patut bersyukur, rencana Allah tidak pernah gagal. Amin. Di dalam Yesus, anugerah yang kita telah terima itu membuat saudara dan saya memiliki kembali otoritas dan kuasa atas dunia ini. Jadi sadari banget, renungkan banget, ya saya coba pelan-pelan untuk kita bisa memahami tujuan panggilan saudara dan saya di dalam Kristus untuk dunia ini. Saya nggak bicara dunia yang luas ya, untuk lingkungan saudara, untuk kota ini adalah memberitakan anugerah Tuhan. Katakan amin. Lingkungan saudara, keluarga saudara, dimanapun saudara berada. Mungkin ada yang bekerja di lingkungan kerja, mungkin ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang bertani. Perhatikan baik-baik. Mereka di luar sana membutuhkan anugerah Tuhan. Keluarga-keluarga di luar sana yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka membutuhkan kasih Allah. Anugerah dan kasih Allah itu adalah jawaban untuk setiap masalah manusia. Apapun pergumulan manusia, jawabannya cuma satu: anugerah dan kasih Allah. Dan itu adalah solusi untuk setiap masalah manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku. Kita yang percaya hari ini di tempat ini kepada Tuhan, semua kita percaya pada Tuhan, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tangkap baik-baik. Firman ini berkata begini, Tuhan memberikan otoritas, Tuhan memberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan di dunia ini. Bukan karena kita bisa, bukan karena saudara dan saya mampu, seperti lagu yang tadi disampaikan, tapi karena Dia mampu, karena Yesus mampu. Oleh Roh-Nya kita menjadi mampu. Oleh Roh-Nya dan roh kita menyatu. Oleh apa? Oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya, yang membuat saudara memiliki kemampuan itu. Saudara dan saya diperlengkapi semua dengan karunia roh. Sadari baik-baik, saudara dan saya diperlengkapi dengan karunia roh. Saudara memiliki kemampuan, saudara memiliki kuasa, saudara memiliki otoritas. Ayat ini, firman ini tidak bicara bahwa otoritas dan kuasa diberikan kepada pendeta, tetapi otoritas dan kuasa diberikan kepada orang percaya. Kalau hari ini saudara mengerti bahwa saudara adalah orang percaya, maka otoritas dan kuasa itu ada di dalam hidup saudara. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh yang menyembuhkan orang sakit. Roh yang membangkitkan orang mati. Ketika roh Tuhan bersatu dengan roh kita, perhatikan baik-baik saudara, saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar.
Tapi seberapa sering kita tidak berani mendoakan orang sakit? Seberapa sering kita malah cari hamba Tuhan untuk minta didoakan? Kenapa? Karena kita masih ragu. Karena kita masih belum mengerti siapa kita di dalam Kristus. Seringkali kita memandang diri kita dengan standar dunia. Ya, saya orang biasa, Pak. Saya hanya seorang petani, Pak. Saya memang orang miskin, Pak. Saya memang orang susah, Pak, dari dulu. Kita menggunakan kacamata dunia. Kita seringkali melihat kemanusiaan kita, kedagingan kita. Sehingga apa? Sehingga kita melihat keterbatasan. Sehingga kita melihat kelemahan kita, ketidakmampuan kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita harus melihat diri kita di dalam roh. Hari ini kita harus melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang diri kita. Sehingga ketika kita melihat diri kita sebagai ciptaan yang baru dalam anugerah Tuhan, dan kita mengerti otoritas, kuasa membuat hidup saudara dan saya bukan hanya menjadi seorang pemenang, tapi lebih dari pemenang. Sehingga kekristenan yang kita hidupi itu bukan kekristenan yang kalah, tapi kekristenan yang kita hidupi adalah kekristenan yang selalu menang. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, Tuhan sudah memberikan otoritas. Tuhan sudah memberikan tanggung jawab kepada saudara dan saya untuk membawa kasih karunia dan membagikan kehidupan Dia, kehidupan Yesus kemanapun saudara berada. Kalau saudara ada di kantor, kalau saudara ada sebagai ibu rumah tangga, kalau saudara ada di tempat kuliah, dimanapun saudara berada, saudara punya tanggung jawab untuk apa? Untuk memberitakan kasih karunia Tuhan. Filipi 4 ayat ke-9 berkata begini, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Paulus, lakukanlah itu. Jangan jadi orang Kristen hanya berhenti menjadi pendengar firman, tapi jadilah orang Kristen pelaku firman. Katakan amin. Amin. Saudara dan saya itu dipanggil dalam anugerah Tuhan. Keluarga-keluarga dipanggil oleh Tuhan untuk jadi memberitakan anugerah Tuhan, untuk melayani, memberitakan kasih Allah. Saya suka visi daripada gereja ini. Komitmen agung terhadap perintah agung dan amanat agung menghasilkan gereja yang agung, memuliakan Kristus sebagai kepala gereja. Tugas siapa? Tugas Pak Kirenius sebagai hamba Tuhan? Tidak, tugas kita semua. Amanat agung tidak pernah dikhususkan untuk pendeta. Amanat agung itu buat saudara dan saya. Hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar. Ada 3 teladan dari kehidupan Paulus, bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan dalam hal melayani. Kisah Rasul 20 ayat 19 sampai 20. Rasul Paulus berkata begini, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Yang pertama kita harus belajar dari kehidupan Paulus adalah begini.
Melayani dengan kerendahan hati. Sama-sama katakan kerendahan hati. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan, kata Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu musuh terbesar kita dalam melayani adalah keangkuhan atau kesombongan. Perhatikan baik-baik. Salah satu musuh terbesar dalam hal melayani adalah kesombongan. Ini dosa, semua orang bisa jatuh dalam dosa ini. Itu dosa kesombongan. Dosa ini terlihat dalam tanda petik kecil, tersamar, bahkan cenderung tidak kelihatan. Namun dosa kesombongan itu jahat luar biasa, saudara. Bahkan firman Tuhan, Allah tidak menyukai orang sombong. Allah sangat menentang orang sombong. Kenapa? Karena itu akan membuat kita keluar dari kasih karunia Allah. Justru Allah mengasihi orang yang rendah hati. 1 Petrus ayat 5b, firman Tuhan katakan ini. Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita, perhatikan baik-baik. Orang yang rendah hati itu selalu memposisikan dirinya begini, sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Coba kita renungkan, bagaimana kehidupan saudara dan saya. Di dalam melayani, perhatikan baik-baik, tidak ada kata persaingan. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mulai bertengkar dan mulai memperdebatkan siapa yang paling terbesar, siapa yang paling hebat, Yesus menegur mereka dan mengajar mereka. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Garis bawahi kata pelayan dari semuanya. Kata pelayan dari semuanya itu bicara tentang tujuan. Perhatikan baik-baik. Nggak salah kalau kita mau berhasil. Nggak salah kalau kita mau sukses. Siapa sih yang nggak mau sukses? Siapa sih nggak mau hebat? Siapa sih yang nggak mau dihormati? Siapa sih yang nggak mau memiliki kedudukan? Nggak salah. Tapi perhatikan baik-baik. Tapi kedudukan itu sarana, bukan tujuan. Kalau kedudukan kemudian menjadi tujuan, maka jatuhnya sombong. Kalau kedudukan itu menjadi sarana, maka saudara harus mengerti. Kalau saudara sekarang menjadi seorang pemimpin, kalau saudara dipercaya di dalam sebuah organisasi, apapun itu, tujuannya cuma satu, yaitu untuk melayani setiap orang. Saudara dan saya ketika dipercaya untuk sebuah posisi, perhatikan baik-baik, berarti saudara harus siap melayani. Di dalam keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang papa, saudara adalah imam, saudara adalah pemimpin, saudara harus melayani keluarga, saudara harus melayani istri dan anak saudara. Seringkali saya suka agak keras, maaf banget. Saya selalu bilang ke beberapa orang yang ketika saya pelayanan, suaminya tidak bekerja bukan alasan karena sakit atau tidak mampu, tapi karena malas, istrinya yang bekerja. Saya selalu bilang begini, istri atau wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan tulang punggung. Jangan jadikan istrimu tulang punggung. Ibu langsung amin. Maaf ya bapak-bapak. Bukan berarti ibu-ibu tidak boleh bekerja. Boleh bekerja.
Tetapi suami tetap harus bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang suami, pria-pria yang belum menikah, perhatikan baik-baik. Sebagai seorang suami, ya, itu bukan dengan otoriter, bukan dengan kuasa yang otoriter, kemudian Anda memerintah istri atau anak Anda. Saya yang cari nafkah, saya kepala keluarga, saya imam, saya yang memutuskan. Tidak begitu, saudara. Sebagai seorang suami, saudara harus memberikan keteladanan dan kerendahan hati. Itu melayani. Jadi kata asosiasi melayani itu tidak selalu harus di gereja. Kata melayani sederhana dimulai dari keluarga. Begitu juga istri-istri. Layanilah suamimu dengan baik, dengan hormat. Anak-anak begitu juga. Layanilah orang tuamu dengan hal yang sederhana, nurut aja. Jangan memberontak. Itu sudah melayani. Amin. Amin. Seringkali bapak-bapak bilang gini, wah, rendah hati itu berarti kita jadi lemah, Pak, di depan perempuan. No. Kerendahan hati itu bukan kelemahan. Kerendahan hati itu adalah kekuatan kasih yang mengubah hidup kita dan mengubah hidup orang lain. Jadilah pribadi yang rendah hati. Nah, orang yang hidup dalam anugerah, yang mengerti anugerah Tuhan, maka hatinya itu akan penuh dengan kerendahan hati dan selalu meluap keluar untuk melayani. Saat saudara dan saya mengerti atau mengalami kasih karunia, maka tidak ada yang dapat kita sombongkan. Apa yang kita mau sombongkan? Semua karena Tuhan kok. Kita bisa ini karena siapa? Karena Tuhan. Saudara diberkati karena siapa? Karena Tuhan. Saudara, saya punya kesaksian ya. Saya dulu orang yang sombong. Sebelum saya melayani, saya bekerja, saya punya toko. Satu ketika gereja minta saya, ayo kita doa. Doa, saya bilang. Kalau setiap hari seminggu 2-3 kali doa, ini toko saya harus tutup. Emang gereja mau kasih makan saya bilang. Wih, sombong banget dulu saya. Tapi di situ saya bertobat. Memang gereja nggak kasih makan saya, tapi Tuhan yang kasih makan saya. Di situ saya bertobat. Akhirnya saya tinggalkan toko dan saya mulai melayani Tuhan. Jadi keberadaan kita hari ini gak ada yang dapat kita sombongkan. Semua karena Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Paulus, yaitu melayani dengan kerelaan hati. Jadi ketika saudara sudah mengerti dan memiliki kerendahan hati, naik ke tingkat berikutnya adalah kerelaan hati. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan, kata Paulus. Anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus itu menempatkan kita sebagai orang-orang yang dalam tanda petik berhutang kepada Tuhan. Dan itu Paulus sadari. Itu sebabnya di dalam Roma 8 ayat 12 firman Paulus berkata begini. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan pada daging supaya hidup menurut daging. Maksud Paulus, kita bukan berhutang uang kepada Tuhan, bukan berhutang perbuatan. Bahkan ditegaskan kembali di dalam Roma 1 ayat 14-15, Paulus berkata gini, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Perhatikan baik-baik. Paulus ini orang Yahudi, Paulus ini orang Israel. Ketika dia mengalami kasih karunia, dia mengerti bahwa anugerah kasih karunia tidak dikhususkan untuk bangsa Israel, tapi anugerah kasih karunia itu untuk semua orang. Kita tahu kan Saulus dulunya, dia adalah penyiksa yang memburu orang-orang Kristen. Tetapi ketika dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, hidupnya berubah.
Dia menjadi rasul yang paling radikal. Dia yang memberitakan Injil bukan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau saudara saat ini ada di gereja, itu salah satunya karena Paulus yang memberitakan bahwa Injil keselamatan itu bukan untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang. Nah, Paulus menyadari dia yang sudah mengalami kasih karunia, dia yang sudah mengalami kasihnya Tuhan, maka dia merasa berhutang kepada Tuhan. Itu sebabnya dia bilang, aku akan memberitakan Injil kepada semua orang. Paulus merasa punya hutang sama Tuhan. Itu sebabnya dia bilang, aku akan melunasinya dengan terus melayani pemberitaan Injil kepada semua orang. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mengerti bahwa kita berhutang kepada Tuhan? Hutang itu harus dibayar atau harus lari dari hutang? Hutang itu harus dibayar. Kalau punya hutang, nanti dulu ya Pak. Tapi kalau kita yang menghutangi kan maunya cepat bayar dong, gitu ya kan? Hutang itu harus dibayar, saudara. Memang Tuhan gak pernah nuntut. Tuhan gak pernah nuntut. Tuhan gak pernah hitung-hitungan. Tapi seberapa sering kita mulai hitung-hitungan dan nuntut sama Tuhan? Saudara tahu harga oksigen di rumah sakit? Sekali-sekali ya datang ke rumah sakit tanya, harga satu tabung oksigen berapa? Kemarin waktu kasus COVID, saya nggak tahu di sini. Saya pontang-panting cari oksigen untuk bantu orang, dan harganya tinggi sekali. Ini kita nggak pakai masker bisa hidup napas luar biasa. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan nggak pernah hitung-hitungan buat saudara dan saya. Tapi seberapa banyak kita suka hitung-hitungan sama Tuhan? Saudara bisa hidup, saudara bisa menikmati berkat Tuhan. Tuhan nggak hitung-hitungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak terlalu banyak mengerti bagaimana kasus COVID di Kupang. Tapi saya banyak dengar dari teman-teman saya. Jadi saya ke Kupang ini bukan baru pertama kali. Sudah banyak saya datang ke Kupang. Bahkan ketika kemarin Seroja, saya sempat datang untuk membantu dengan tim. Kami ada waktu itu sampai ke Waisau, sampai ke Bau-Bau sana untuk membantu. Ya. Jadi saya agak mengerti lah. Nah, perhatikan baik-baik. Pandemi COVID ini itu semua kita terdampak kok. Bencana yang kita alami kita semua terdampak. Baik secara kesehatan, secara ekonomi kita semua terdampak, betul? Bersyukur kalau Bapak Ibu semua masih punya pekerjaan. Beberapa rekan-rekan saya itu diberhentikan karena perusahaannya bangkrut, bingung untuk cari makan. Tapi perhatikan baik-baik, pandemi COVID ini kan mengubah hidup banyak orang. Orang jadi mulai egois. Orang mulai tidak peduli. Orang mulai hilang rasa empati. Kalau bicara Pak melayani, Pak bantu orang, saya juga perlu dibantu Pak. Orang mulai egois. Ayo kita nabur yuk, bantu orang. Saya juga perlu ditabur Pak, katanya. Itu mengubah banyak orang. Perhatikan baik-baik. Gereja kami ketika COVID terjadi, gembala saya bilang, perhatikan jemaat. Karena waktu pertama pandemi COVID itu kan, waduh, semua orang mau beli bahan aja susah sekali, keluar gak berani. Dan akhirnya gereja mulai membantu jemaat Tuhan. Gak banyak-banyak kok, cuman paling beras, Indomie, supaya bisa makan. Terus terang gereja terdampak karena kita nggak bisa ibadah, betul? Kita nggak bisa datang ke gereja, dan itu mempengaruhi keuangan gereja.
Tapi gembala waktu itu memutuskan, udah kita bantu. Setelah itu mulai gembala memberikan satu keteladanan di gereja kami. Setelah jemaat semua terlayani, yuk kita mulai memperhatikan orang-orang di luar. Gembala menabur dari uang pribadinya, tidak memakai uang gereja, tetapi mulai memberikan makan kepada orang-orang di jalan. Dan gembala mulai mengajak ketika itu, mari keluarga lepas keluarga, apapun yang bisa dilakukan, ayo bikin aja sederhana Indomie, bikin nasi goreng, dibungkus kemudian bagikan kepada orang-orang di jalan. Dan ketika keluarga lepas keluarga di gereja kami memberikan, saya baru tahu ketika seorang pemulung ya di Jakarta, seorang pemulung itu mengumpulkan botol-botol bekas. Dia bilang begini kepada saya, Pak, kami untuk beli 1,5 liter aqua yang harganya berapa sih, sekitar 6.000, 7.000, itu saya harus mengumpulkan satu karung besar botol bekas untuk bisa beli satu aqua. Saya bilang harga air putih mahal banget di Jakarta, sampai dia harus mengumpulkan satu karung besar botol-botol bekas baru dia bisa minum. Kami mulai membantu, dan mulai dari COVID sampai detik ini, sampai hari ini kami terus membantu. Dimulai dari hal yang kecil, dan sekarang mulai meningkat. Kami mulai bergerak itu ke panti asuhan, panti jompo, bahkan panti orang-orang gila. Karena ketika kami kunjungi panti-panti tersebut, terus ini kan panti-panti yang dikelola oleh anak-anak Tuhan. Mereka bilang begini, Pak, panti jompo, terus terang Pak, donatur semua juga terdampak Pak. Sumbangan dari donatur juga makin berkurang. Kami nggak mungkin buang orang tua Pak di jalan karena kami tidak punya makanan. Mereka ini sudah dibuang sama keluarga mereka, masa kami harus buang lagi? Akhirnya kami tergerak dan kami membantu. Sederhana saja. Beberapa dari jemaat kami juga punya bercocok tanam. Gereja beli tanam hasil panen. Ya, ada bayam, ada kangkung, ada terong, gitu ya kan. Kami beli, dan yang punya kebun juga menyumbang. Kami bawa ke panti asuhan, kami bawa ke panti jompo. Ketika kami bawa ke panti jompo, ketemu dengan ibu pengelolanya, bilang gini, Pak, baru semalam kami semua berdoa Pak, sayur di dapur itu sudah habis Pak. Tapi puji Tuhan, Tuhan gerakan Bapak untuk bawa sayur ke tempat kami, sehingga oma dan opa bisa makan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40 begini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia dan katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus, atau kami memberi Engkau minum? Bagaimanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila mana kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bicara tentang kerelaan hati, bicara tentang kerelaan hati, perhatikan baik-baik. Lihat orang-orang di sekitar saudara. Mungkin ada yang membutuhkan pertolongan. Mungkin ada keluarga-keluarga, tetangga-tetangga saudara membutuhkan pertolongan saudara. Mungkin saudara bilang, Pak, buat makan aja kami susah Pak. Saya mau bilang, saudara punya mulut. Nggak harus bicara, melayani, atau memberi itu dengan uang atau dengan makanan. Mulut saudara itu punya kuasa. Mulai doakan mereka. Itu sudah melayani. Salah seorang ibu datang kepada saya, Pak, saya nggak punya apa-apa yang bisa saya beri. Bahkan saya masih dibantu oleh gereja. Tapi saya rindu Pak jadi berkat. Bu, ibu punya mulut, doakan.
Dia mulai berdoa. Sederhana. Orang-orang sakit ketika didoakan sembuh. Jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari layani dengan kerelaan hati, tanpa motivasi yang tersembunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita membayar hutang kasih kita kepada Tuhan? Adalah dengan melayani Dia dengan kerelaan hati tanpa pamrih sedikit. Karena ketika kita sadar kita adalah orang-orang yang berhutang, maka kita rela untuk melayani. Amin. Semakin sedikit ya aminnya, makin berat ya. Yang terakhir saya tutup. Melayani dengan setia sampai akhir. Paulus katakan, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 24 Paulus berkata gini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku saja dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus padaku, untuk memberikan kesaksian tentang Injil dan kasih karunia Allah. Melayani sampai akhir itu butuh ketaatan. Dan ketaatan bukan hanya saat-saat tertentu saja. Oh, ada Pak Gembala, kita harus kelihatan taat. Oh, karena peraturan gereja kita harus taat. No. Tuhan mengajarkan kita taat sampai akhir. Yes. Apa arti sampai akhir? Sampai akhir hayat kita, sampai akhir hidup kita, kita harus tetap setia. Seperti yang Yesus lakukan, Dia taat melakukan tugas dari Bapa sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Nah, kesetiaan yang ini Paulus wariskan kepada Timotius, kepada kita semua. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketaatan itu bukan berlandaskan ketakutan. Oh, karena ada Pak Gembala, oh karena peraturan gereja. Oh, kita taat karena kalau nggak taat nanti masuk neraka. Bukan. Ketaatan itu harus lahir dari kasih dalam anugerah Tuhan. Harus ada kesadaran dari kita. Yes, karena kita tahu Tuhan itu sayang sama kita, maka kita harus taat. Saya tutup dengan sebuah video, sebuah kesaksian. Bisa diputarkan video? A lot of times when people think of a missionary, they don't think of what I do. They don't think of flying a plane or fixing a computer. They think of someone out there evangelizing, and that's just not what we do most of the time. You know, my prayer each morning is simply that I would be sensitive to the Holy Spirit and that I would be a blessing somehow to somebody that day. And it might not be through flying, it might not be through IT. It might be through like a 30-second conversation. I've been just really pleased to find that, like, yeah, the more I am in tune with God's leading for my life, the more just small little opportunities there are each day to make a difference in other people's lives. I can't really explain why I get such a thrill out of flying a plane or programming a computer. It just seems to be the way that my brain is wired. I usually think, wow, I'm so fortunate to be able to do this. And so each day that I fly is just a gift. Oke, saya akan sedikit cerita tentang pilot wanita ini. Namanya Joyce Lin, warga negara Amerika keturunan Asia. Pemudi ini belum menikah. Dia tadinya kuliah di ilmu komputer di sebuah kampus ternama dan terkenal di dunia, namanya MIT, ya, Massachusetts Institute of Technology. Jadi orang-orang pintar tuh di dunia yang
yang punya Facebook, yang punya Instagram, Google, itu semua kuliah di sini. Ya, perhatikan baik-baik. Dia meraih gelar sarjana sains dan magister teknik di kampus ternama ini. Setelah lulus, Joyce bekerja di sebuah perusahaan besar spesialis komputer dengan posisi puncak direktur teknis. Jadi sudah cukup mapan. Satu ketika dia datang ke sebuah KKR di gereja di Amerika. Disitulah hatinya dijamah oleh Tuhan. Dia mengalami kebaikan Tuhan, dia mengalami kasih karunia Tuhan. Nah, sebelumnya Joyce juga punya hobi, yaitu menerbangkan pesawat. Dan dia mendapatkan SIM atau lisensi untuk menerbangkan pesawat. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya. Dia memutuskan untuk melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan menjadi seorang pilot misionaris. Usianya 40 tahun. Dan dia memutuskan untuk melayani di Indonesia, di Jayapura. Joyce Lee. Dia menerbangkan pesawat ke 19 desa terpencil. Mungkin Ibu tahu ya bagaimana di Jayapura itu menerbangkan pesawat kecil, ya, dan cuaca seringkali berubah. Ketika itu dia menerbangkan di 20 desa, sekitar 150 desa yang setiap bulan dilayani oleh Mission Aviation Fellowship. Jadi semacam apa ya? Semacam misi penerbangan. Ya, mengadakan mengirimkan sabun, mengirimkan misionaris, mengirimkan tenaga kesehatan. Dan ketika 2020-2021 kan COVID sedang tinggi-tingginya, Joyce termasuk orang yang mengangkut obat-obatan peralatan tes COVID-19. Pada hari Selasa 12 Mei tahun 2020, pesawatnya mengalami kerusakan. Pesawatnya jatuh di Danau Sentani dan jenazahnya ditemukan di kedalaman 13 meter. Joyce meninggal dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya nggak bicara kita harus mati, tapi saya mau katakan pesan Tuhan ini. Kita harus berani mematikan kedagingan kita untuk bisa melayani Tuhan sampai garis akhir.